Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai Google Docs. Khususnya kita akan membahas fitur otomatisasi yang dimiliki oleh Google Docs. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membuat dokumen yang sudah terotomatisasi di Microsoft Word. Otomatisasi dapat kita terapkan untuk penomoran halaman, untuk membuat daftar pustaka, membuat referensi, membuat caption untuk gambar, untuk tabel, dan lain sebagainya. Ternyata di Google Docs bisa diterapkan hal yang sama, mirip dengan yang bisa kita terapkan di Microsoft Word. Coba kita akan lihat terlebih dahulu contoh dokumen yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat dokumen contoh. Ini adalah contoh daftar isi, di mana ketika kita klik salah satu, misalnya kita klik daftar isi untuk bab 1.1, kita klik di situ, maka akan diarahkan ke bab 1.1 yang diklik tadi. Kenapa kita bisa klik daftar isi tersebut? Karena kita sudah menerapkan fitur otomatisasi di Google Docs. Sebelum teman-teman mempelajari materi kali ini, teman-teman sudah terlebih dahulu mempelajari materi mengenai dasar-dasar Google Docs. Diasumsikan bahwa teman-teman sudah seluruhnya memahami bagaimana menggunakan atau dasar-dasar dari Google Docs. Oke, selain daftar isi otomatis, teman-teman juga nanti dapat menambahkan footnote di sini, informasi data dummy. Saya tambahkan footnote 2 di sini, bisa jadi biasanya sumber referensi. Saya mengetikkan kalimat ini atau informasi ini itu sumbernya dari mana. Atau bisa juga kita menambahkan dengan referensi seperti tertulis di sini. Saya bisa menambahkan referensi dengan merujuk pada sitasi atau referensi di sebelah kanan ini, dan kita juga dapat memberikan nomor halaman pada dokumen yang sudah kita buat. Sebagai contoh di sini ada kasus juga seperti dokumen-dokumen yang lazim pada umumnya, di mana pada halaman muka, halaman pertama, nomor halaman biasanya terhidden atau tidak ditampilkan. Nah, di sini juga sudah kita terapkan pada halaman pertama, nomor halaman tidak ditampilkan, sedangkan untuk halaman kedua dan seterusnya akan muncul nomor halaman. Kita lihat di sini ada halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Selanjutnya, otomatisasi yang akan kita bahas di sini adalah page break. Untuk apa page break tersebut? Kita lihat dari contoh di sini saja ya, teman-teman. Ini kita silang terlebih dahulu. Nah, page break di sini kita gunakan untuk membatasi atau memberikan garis imajiner yang membatasi antara halaman sebelum page break dan halaman setelah page break. Sebagai contoh di sini, saya memberikan garis imajiner yang membatasi antara halaman 1 dan halaman 2. Teman-teman dapat lihat untuk halaman 1 ini saya menggunakan page layoutnya menggunakan model portrait atau memanjang dari atas ke bawah. Sedangkan pada halaman kedua kita menggunakan page layoutnya landscape alias memanjang dari kiri ke kanan. Dan pada halaman 3 juga masih landscape. Halaman 4 kita sudah kembali lagi ke portrait. Nah, bagaimana kita nanti men-settingnya? Ketika teman-teman merubah satu halaman portrait menjadi landscape, maka seluruh halaman lainnya akan mengikuti. Tentunya pemanfaatan page break dapat digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya pada halaman 1 kita menggunakan single column yang teman-teman dapat cek di sini. Di klik format kolom, di sini kan kita bisa set ya. Satu halaman kita pengen set berapa kolom untuk informasi,
apakah single kolom, apakah 2 kolom, apakah 3 kolom seperti ini. Nah, tanpa menggunakan page break, ketika salah satu halaman kita set misalnya 2 kolom, maka halaman lain akan mengikuti sama persis. Nah, pada kasus tertentu kan kita ingin hanya halaman tertentu yang diperlakukan khusus. Misalnya kita memiliki 10 halaman, nah 9 halaman single kolom, sedangkan ada 1 halaman yang khusus kita set 2 kolom. Nah, untuk membatasi halaman yang kita perlakukan khusus tersebut, kita dapat menggunakan page break. Langkah terakhir adalah otomatisasi. Tadi sudah disampaikan ya. Mungkin kita bisa menambahkan citasi atau referensi, dan di situ kita juga nanti akan menambahkan daftar pustaka yang akan kita generate secara otomatis. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba mempraktikkannya. Sebelum mempraktikkannya, kita coba hapus seluruh informasi agar kita bisa lakukan langkahnya step by stepnya mulai dari nol. Kita akan coba buat dokumen ini, kita pecah menjadi beberapa halaman. Kita misalnya pecah, untuk halaman pertama kita akan buat daftar isi. Kita akan beralih ke halaman 2. Kita isikan di sini bab 1. Kita masuk ke halaman selanjutnya, kita masuk ke bab 2. Nah, selanjutnya kita akan coba selain bab, kita akan tuliskan juga subbab. Misalnya di sini ada bab 2.1. Untuk yang halaman kedua tadi kita juga tambahkan subbab bab 1.1 dan ada juga bab 1.1.2. Nah, kita sudah membuat untuk kerangka halamannya, ada kerangka daftar isi, ada bab 1, bab 2, dan kita tambahkan lagi satu halaman lagi, ada bab untuk daftar pustaka. Nah, kita sudah membuat sedikit kerangka di sini. Untuk contoh saja, apakah kerangka yang sudah kita buat ini bisa kita generate otomatis di sini? Jawabannya belum bisa. Kenapa? Karena dari kerangka yang sudah kita buat tadi belum kita set menjadi otomatis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah men-set halaman-halaman atau bab dan subbab yang sudah kita buat tadi menjadi otomatis. Nah, sebelumnya kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan heading. Ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Paling gampang untuk menjelaskannya adalah bab alias judul utama kita dapat masukkan ke heading 1. Sedangkan untuk subbab kedua kita dapat masukkan ke heading 2. Jadi semakin turun level sebuah bab, maka dia akan masuk ke heading 3 dan seterusnya. Kita akan lihat contohnya. Untuk daftar pustaka dia akan muncul sebagai heading 1 karena dia muncul sebagai bab utama. Kita akan set di sini. Untuk melakukan set, teman-teman dapat klik di sini yang paling mudah ya. Di bagian style di sini teman-teman dapat klik untuk pilih yang heading 1. Selanjutnya pilih apply heading 1. Di sini maka akan berubah halamannya. Kita geser ke bawah juga. Untuk bab 1 kita set heading 1, apply heading 1. Kita perlakukan sama untuk yang bab 2. Dan terakhir untuk daftar pustaka. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita ingin men-set untuk subbab. Yang ada subbabnya ada di bab 1 ini ada 2 subbab ya. Jadi kita blok terlebih dahulu. Kita pilih untuk subbab berarti dia masuk ke heading 2.
apply heading 2 untuk bab 1.2 kita set juga heading 2. Nah, ada pertanyaan jika kita ingin membuat subbab di bawahnya lagi, sebagai contoh bab 1.2.1. Nah, berarti kan ini sudah subbab level 1, 2, 3 ya, sudah 1, 2, 3 level ketiga, artinya dia sudah masuk ke heading 3. Apply di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba buat daftar isi otomatis. Untuk mengenerate daftar isi otomatis, teman-teman silahkan kursornya diarahkan ke halaman di mana nanti daftar isi akan di-generate. Pada contoh dokumen yang saya buat, saya set di halaman pertama di bab daftar isi. Untuk selanjutnya teman-teman dapat klik insert, paling bawah pilih table of content. Nah, di sini akan ada pilihan 2 ini. Kita akan lihat nanti apa bedanya. Kita klik yang kiri, ada keterangan di bagian bawah with page number. Jadi ada nomor halamannya. Klik, maka dia akan tergenerate otomatis. Dan kita akan lihat juga, ini hanya sebagai contoh ya, nanti teman-teman pilih salah satu, jangan dua-duanya ditampilkan. Kita insert lagi table of content, kita lihat yang satunya. Jadi tanpa nomor halaman. Oke, silahkan nanti disesuaikan teman-teman ingin milih yang mana. Nah, apa yang terjadi jika halaman kita ubah? Kita coba lihat di sini, misalnya kita ada perubahan. Ini agak turun ya teman-teman ya, karena tadi di sini ada bertambah informasi, maka nomor halamannya agak turun. Nah, teman-teman bisa sesuaikan, silahkan ditarik lagi ke atas agar kembali sesuai format awal. Nah, gini. Oke, sudah sesuai. Misalnya contoh di sini saya ingin menambahkan subbab baru. Ada bab 1.1.1. Kita set terlebih dahulu menjadi subbab heading 1, 2, 3. Set di sini di styles heading 3. Apply heading 3. Kita lihat di daftar isi. Belum berubah. Di dua-duanya belum berubah. Untuk merubahnya, teman-teman silahkan klik di daftar isi ini, terus klik di pojok kiri atas, ada keterangan update table of contents. Silahkan diklik, maka dia akan muncul di sini subbab baru. Di sini juga sama, silahkan diklik, terus klik refresh. Nah, di sini akan muncul subbab baru. Oke, itu jika terjadi perubahan. Kita rapikan terlebih dahulu agar sesuai dengan format awal. Oke, untuk halaman 3 juga sudah ya. Sudah. Selanjutnya ada pertanyaan. Misal kita ingin merubah ya, kita ingin men-set kalau bab 1 itu nggak di kiri tapi di tengah misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita memformat ulang si heading ini? Karena heading tadi kan sudah bawaan dari Google Docs-nya. Jadi ketika kita apply, maka dia otomatis akan berubah menjadi stylenya seperti ini. Kita contoh aja ya, nanti kita hapus lagi. Misalnya di sini ada bab 5. Tadinya kan fontnya tidak bold ya, dan ukurannya kecil ya, fontnya 11 Arial. Tapi ketika kita set, kita blok, terus kita set heading 1, maka dia akan berubah menjadi masih Arial, tapi dia ukurannya 20. Jadi dia akan menyesuaikan pada aturan yang sudah ditentukan oleh Google Docs. Cuman kalau untuk keperluan kita membuat dokumen, terkadang kan kita perlu customisasi ya. Misalnya untuk fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya menjadi 14, dan tidak ditaruh di sebelah kiri tapi di sebelah tengah, maka kita dapat custom di situ. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Kita ingin rubah. Untuk merubahnya, misalnya seluruh bab utama atau heading 1 saya ingin letakkan di tengah. Maka apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus merubah satu persatu? Misalnya tadi kan saya ada bab 1, bab 2. Apakah saya perlu merubah untuk setiap bab? Jawabannya tidak. Kita hanya perlu merubah satu heading 1 saja, untuk kemudian nanti dapat diimplementasikan ke heading 1 yang lain. Kita akan lihat contohnya.
Kita misalnya yang ingin kita rubah, yang kita jadikan kasus adalah yang bab 1. Di sini kita rubah tidak di kiri tapi menjadi di tengah. Jadi silahkan sesuaikan di sini. Untuk align-nya kita pilih yang center. Kita sudah rubah ke tengah. Kita lihat di bab 2 apakah ikut bergeser. Belum ikut bergeser. Karena apa? Karena kita merubahnya masih cara manual, tapi kita belum set ke dalam heading 1. Untuk men-setnya ke dalam heading 1 dan mereplace aturan yang sebelumnya, maka kita tinggal, ketika kita sudah set di tengah, maka kita klik styles heading 1. Kalau kita tadi kan pilih apply heading 1, kita pilih yang kedua, update heading 1 to match. Kenapa? Karena kita merubah aturan default yang sudah dimiliki oleh si Google Docs. Maka yang kita lakukan adalah mengupdate aturan yang kita buat ke dalam aturan sebelumnya. Maka aturan sebelumnya akan ter-replace. Kita update di sini. Oke, kita akan lihat maka bab-bab yang lain yang merujuk ke heading 1 akan mengikuti aturan yang sudah kita replace tadi. Kita lihat di sini mengikuti daftar pustaka karena menggunakan heading 1, daftar isi juga menggunakan heading 1. Kita akan coba lihat contoh lain. Misalnya untuk subbab yang merujuk ke heading 2 akan kita rubah. Misalnya tidak Calibri ya, misalnya fontnya kita pengen ganti yang lain yang terlihat ya. Misalnya kita Comic Sans biar terlihat. Comic Sans dengan misalnya nggak tebal, jadi boldnya kita hilangin tapi kita miringkan. Terus oke, sudah. Selanjutnya untuk mengapply ke subbab yang merujuk ke heading 2 lain, maka kita perlu ini di blok, kita pilih styles, terus kita pilih heading 2. Kita tidak pilih yang apply tapi kita pilih yang update. Klik, maka akan berlaku ke heading 2 yang lain. Kebetulan yang ini tadi belum di set ya teman-teman ya. Kalau kita set heading 2 maka harusnya akan mengikuti aturan yang baru. Apply. Oke, sudah mengikuti aturan yang baru. Oke, itu ya teman-teman. Silahkan nanti di set untuk yang heading 3. Coba kita implementasikan juga. Misalnya di sini kita ingin gunakan fontnya Amatic SC. Dengan fontnya kita perbesar biar kelihatan, dan fontnya kita rubah menjadi hijau tua. Oke, di sini sudah hijau tua. Maka di sini belum berubah. Untuk merubahnya kita update terlebih dahulu. Blok, styles, heading 3, update. Oke, maka seluruh heading 3 akan mengikuti aturan baru. Untuk pemformatan sudah sesuai ya teman-teman. Kita cek apakah ada update halaman. Kita refresh saja. Sudah muncul update halaman. Set daftar isi otomatis sudah kita lakukan. Selanjutnya kita ingin memberikan nomor halaman. Di sini kebetulan nomor halaman sudah ada ya, jadi saya hapus terlebih dahulu karena masih menggunakan tadi yang belum saya hapus yang format lama. Kita hapus semuanya terlebih dahulu. Sudah terhapus semua ya teman-teman. Nah di sini untuk menambahkan halaman di Google Docs kita dapat tour insert. Terus kita pilih header, page number. Di sini teman-teman udah pilih apakah page numbernya ada di sini ada gambarnya meskipun nggak ada keterangan. Ada gambar di kanan atas atau di kanan bawah. Kita pilih yang di kanan atas. Oke, maka kita lihat seluruh kanan atas sudah ada nomor halamannya 1, 2, 3 sampai 4. Cuman seperti yang pada kasus yang saya sampaikan di awal, biasanya ketika kita menulis sebuah dokumen, biasanya halaman pertama kan tidak ada nomor halaman ya. Di halaman pertama biasanya kosong. Nah, biasanya baru mulai halaman 2 dan seterusnya baru mulai muncul nomor halaman. Nah, kita dapat mengeksekusinya juga. Kita double klik pada halaman pertama ini. Nah, di sini ada keterangan ya. Different first page, artinya ketika kita hilangkan maka tidak akan berpengaruh ke halaman lain. Atau kita lihat contohnya, kalau yang different first page-nya tidak kita centang, gini ya, halaman 1 kita hapus, apa yang terjadi di halaman lain?
halaman lain akan ikut terhapus juga, karena page number akan berlaku secara general, secara menyeluruh di setiap dokumen, di setiap halaman. Kita akan kembalikan. Nah, namun di sini different first page, artinya kita bedakan untuk halaman pertama. Ketika kita centang, ketika halaman 1 kita hapus, kita lihat halaman lain harusnya tidak ikut hilang. Nah, itu ya. Jadi untuk teman-teman yang membuat dokumen untuk keperluan skripsi atau laporan apapun, jika halaman pertama mengharuskan tidak muncul halaman, maka silahkan gunakan fitur different first page. Untuk penggunaan di Microsoft Word juga sama, jadi menggunakan different first page juga. Selain menggunakan different first page, teman-teman juga bisa melakukan kustomisasi lain. Misalnya silahkan klik pada header di sini, terus pilih option, terus ada header format di sini. Dan teman-teman ada pilihan juga selain different first page, dapat memilih different odd and even. Jadi misalnya pada halaman ganjil, misalnya halaman ganjil itu berarti halaman 1, halaman 3, halaman 5 dan seterusnya, dan halaman genap 2, 4, 6 dan seterusnya berbeda. Misalnya untuk yang halaman ganjil muncul nomor halaman, sedangkan untuk halaman genap tidak muncul nomor halaman dan seterusnya. Teman-teman dapat klik di sini untuk membuat perbedaannya. Silahkan nanti kalian coba. Langkah selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan page break. Jadi kita akan membuat kustomisasi antara satu halaman dan halaman lain menjadi berbeda. Untuk kasus kali ini kita akan coba bedakan halaman 2 dan sebelumnya kita akan gunakan page layoutnya portrait, sedangkan untuk halaman 3 dan seterusnya kita akan gunakan landscape. Kita akan coba praktekkan. Maka silahkan kursor diaktifkan di halaman 2 akhir, karena pembatasnya kita page break seperti yang saya sampaikan di awal adalah garis imajiner yang akan memberi garis di sini. Garisnya tidak terlihat, tapi dia benar-benar membagi format antara sebelum page break dan setelah page break. Oke, di sini untuk menambahkan page break, teman-teman silahkan insert break di sini dan pilih section break. Nah, di sini ada keterangan ya, section break. Pilih yang next page atau continuous. Next page artinya page break akan berlaku di halaman setelahnya. Tapi kalau kita pilih continuous, misal kita kursornya di sini ya, teman-teman ya. Ketika kita pilih continuous, maka page breaknya berlakunya di sini. Masih di halaman yang sama. Tapi untuk mudahnya kita pilih yang next page saja. Jadi yang membatasi adalah perbedaan halaman. Oke, kita next page. Sudah di sini sudah muncul garis imajiner yang sebenarnya tidak terlihat ya, tapi dia memberikan perbedaan format antara sebelum dan setelah page break. Oke, kita lihat untuk garis 2 dan setelahnya kita gunakan format page layoutnya portrait. Sedangkan untuk garis halaman 3 kita akan coba, silahkan kursor diarahkan ke halaman 3. Kita akan rubah page layoutnya dengan cara klik format, terus pilih page orientation. Nah, di sini teman-teman dapat pilih, kita ubah menjadi landscape. Kita klik landscape, maka sudah akan berubah. Di halaman 2 tidak berubah, masih tetap portrait. Apakah tanpa page break ini bisa? Silahkan teman-teman coba. Tanpa page break, salah satu halaman silahkan diubah menjadi satu portrait, satu landscape. Apakah bisa? Harusnya tidak bisa. Ketika salah satu halaman dirubah menjadi landscape, maka seluruh halaman akan berubah menjadi landscape. Itu jika teman-teman tidak menggunakan fitur page break. Kita lihat untuk halaman 4 juga masih sama landscape. Untuk semakin memperkuat pemahaman teman-teman mengenai page break, kita akan lakukan sekali lagi untuk membagi antara halaman 3 dan halaman 4. Ini kita rapikan terlebih dahulu biar di atas. Oke, sudah di atas. Kita akan bagi, misalnya di halaman 2 kita akan gunakan satu kolom informasi untuk yang bab 2 ini. Sedangkan untuk yang daftar pustaka kita akan gunakan
2, atau kita balik ya. Untuk yang bab 2 kita akan gunakan 2 kolom informasi, sedangkan untuk yang daftar pustaka kita akan gunakan 1 kolom informasi. Berarti kita akan buat page break lagi di sini. Maka kursor sudah ditaruh di sini. Kita klik insert break, section break. Kita pilih yang next page. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita akan set untuk yang halaman 2, kita alihkan kursor ke halaman 2, bebas kita taruh dimanapun. Kita klik format, terus kita pilih kolom, kita pilih yang kolomnya 2. Sedangkan yang daftar pustaka kita klik format, kolom, halamannya sudah 1 ya. Kita akan cek di sini apakah sudah berlaku atau belum. Kita akan gunakan data dummy dari data yang sudah saya punya sebelumnya. Oke, kita akan copy paste saja. Misalnya sampai sini. Kita sampai sini. Terus saya paste di sini. Nah, ini teman-teman dapat lihat, maka informasinya akan ditampilkan dalam 2 kolom. Karena tadi copy paste-nya lebih dari 1 halaman. Kita coba naikkan biar rapi. Oke, selanjutnya kita lihat di daftar pustaka. Sekaligus kita melihat apakah di daftar pustaka sudah 1 kolom atau belum. Kita akan lanjut ke kasus berikutnya. Sekaligus nanti kita akan coba lihat implementasi dari page break ini, apakah di daftar pustaka sudah 1 kolom atau belum. Nah, pada kasus selanjutnya kita akan membahas mengenai referensi dan sitasi. Kita tidak akan membahas panjang lebar ya, karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Secara umum adalah referensi atau sitasi adalah kita merujuk ke pernyataan atau penelitian orang lain. Sebagai contoh, misalnya kita mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang meningkat drastis. Itu siapa yang ngomong? Kan tidak boleh berdasarkan asumsi kita ya. Kalau kita menuliskan karya ilmiah kan semuanya harus ada sumber referensi yang valid dan ilmiah. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu harus ada sumbernya yang kita rujuk atau kita reference. Nah, kita akan coba lihat di sini. Misalnya di sini ini adalah contoh dari referensi tapi yang masih belum otomatis ya. Ini juga di sini ada karena kita tadi masih copy paste saja, jadi otomatisnya hanya ada di dokumen Microsoft Word, lokasi di mana saya tadi mengcopy data. Tapi ketika saya paste ke Google Docs ini menjadi manual lagi. Kita akan coba menjadi otomatiskan lagi pada kasus dummy saja. Misalnya di sini ada keterangan sekolah siaga bencana SSB merupakan salah satu upaya nyata pemerintah bla 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 bla. Kita lihat titiknya di sini. Misalnya ini ada referensinya ya. Ini menurut siapa? Jadi untuk menambahkan referensi, silahkan klik tools, terus pilih citations di sini. Klik. Maka akan muncul di sini. Harusnya kalau teman-teman belum pernah menambahkan citasi, di sini masih kosong ya. Tapi karena tadi sebelumnya saya sudah menambahkan 1 citasi di sini, maka muncul 1. Kita akan coba hapus agar terlihat sama seperti yang nampak di dokumen Google Docs teman-teman semua. Belum kita menuliskan referensi, kita harus tahu tema referensi yang kita tuliskan apa. Sebagai contoh, misalnya teman-teman membeli buku atau membaca artikel atau jurnal ilmiah di halaman daftar pustaka. Nah, coba bandingkan antara satu buku dan buku lain, biasanya formatnya berbeda. Sebagai contoh, ada yang tertulis nama, terus ada yang tahun, tapi ada juga yang lain, ada yang tertulis di awal nama, terus kota, nama, dan penerbit, dan lain sebagainya. Formatnya beda-beda. Nah, apakah format itu dituliskan secara serampangan atau ngawur? Ternyata tidak. Semuanya ada tema yang diikuti. Nah, khusus untuk Google Docs sendiri, tema untuk referensi yang diikuti sebenarnya terbatas ya, tidak sebanyak jika teman-teman menggunakan Microsoft Word. Kita lihat di sini, tema sitasi atau referensi yang dimiliki hanya 3, MLA, APA, dan Chicago. Nah, yang paling umum digunakan adalah APA ini.
Pada kasus kali ini kita akan coba gunakan APA. Jadi pilih pertama adalah tema referensi yang digunakan apa. Silahkan dipilih APA. Selanjutnya teman-teman dapat menambahkan citasi di sini. Nah, silahkan pilih sumbernya apa. Misalnya tadi ini ya, sekolah siaga bencana bla bla bla. Itu saya ambil dari apa? Misalnya dari sumbernya dari buku. Silahkan diakses bukunya tuh teman-teman mengaksesnya dari buku cetak beli atau dari website PDF misalnya gitu ya, atau database online misalnya memang disediakan secara online. Nah, pilih yang mana? Misalnya saya menggunakan buku cetak aja ya, print. Terus pilih author di sini. Tuliskan ada keterangan di sini first name, misalnya saya tuliskan nama saya sendiri, Andika, nama tengah saya kiri, Persada. Oke, misal ada penulis kedua, penulis ketiga dan seterusnya, maka teman-teman dapat plus kontributor. Misalnya di sini kontributor saya tambahkan lagi, misalnya Cristiano Ronaldo. Yang wajib adalah nama pertama dan terakhir saja. Oke, selanjutnya titelnya, kalau pengen tambahkan lagi boleh, tidak ada batasnya. Selanjutnya untuk judul bukunya, misalnya Sekolah Siaga Bencana. Publishernya atau penerbitnya misalnya Kompas Gramedia. Tanggal terbit, tahun terbitnya 2021. Yang wajib diisi hanya yang ada bintangnya, requirednya ini. Ini enggak ada isinya, berarti boleh diisi, boleh tidak. Doi-nya harus diisi. Doi itu kode untuk sebuah buku atau untuk sebuah jurnal. Biasanya memang memiliki kode yang dinamakan doi ini. Bisa kita isikan acak. Selesai kita add citation source. Maka sudah akan muncul di sini. Kita tinggal pilih dia akan di reference kemana. Misal kalimat ini ya, kalimat ini mereference ke citasi ini. Maka kita pilih di akhir kalimat sebelum titik dan kita klik cite. Cite. Nah, di sini sudah akan muncul. Gitu. Kita tambahkan satu lagi untuk memperkuat pemahaman kita. Misalnya di sini menyebarluaskan bla bla bla. Di sini disitasi lagi. Kita tambahkan add citation, misalnya yang kedua tidak dari buku tapi dari jurnal ilmiah. Kita pilih misalnya dari online database. Kita pilihkan misalnya penulisnya Lionel Messi. Yang kedua adalah Kylian Mbappe. Yang ketiga adalah Neymar Junior. Ini sudah kita tuliskan artikelnya. UEFA Euro 2020. Jurnalnya Euro 2020. Ini contoh aja ya teman-teman. Volumenya 1, isinya 2, halaman berapa? Halaman 1 sampai 10, 19. Terus ini tidak usah diisi, publishnya kapan? 2021 dan seterusnya. Ini nama database online-nya apa? Misalnya UEFA. Doi-nya wajib diisi juga. Oke, selesai kita add citation source. Kita tambahkan di sini di akhir kalimat. Kita pilih di sini cite. Oke, sudah ada 2 kalimat yang kita berikan citasi. Langkah selanjutnya kita kembali ke awal tadi. Kita kembali ke daftar pustaka. Kita akan mengenerate daftar pustaka otomatis. Sekaligus kita akan melihat apakah di halaman ini sudah 1 kolom atau belum. Karena kita tadi tambahkan page break ya. Halaman sebelum daftar pustaka tadi 2 kolom. Setelah daftar pustaka masih 1 kolom atau enggak. Nah, untuk mengenerate daftar pustaka, teman-teman dapat klik di bagian bawah ini, Insert Bibliography. Kita klik, maka sudah akan muncul dan terlihat teman-teman 1 kolom. Jadi sudah berlaku. Ini silahkan dirapikan, dihapus saja bibliografinya. Maka jadi daftar pustaka otomatis. Sebagai tambahan yang sudah saya sampaikan adalah teman-teman dapat memberikan note atau keterangan, boleh berupa sumber. Misalnya teman-teman menambahkan sebuah gambar, biasanya kan pengen teman-teman
menginputkan gambar di sini atau menampilkan gambar, tapi teman-teman ingin memberikan informasi hak cipta, copyright dari gambar itu siapa, atau misalnya kita ingin memberikan tambahan keterangan dari suatu istilah, maka kita dapat memberikan footnote di situ. Contoh di sini misalnya ada keterangan di sini, misalnya apa ya? Contoh misalnya saya ingin menjelaskan IDEO itu apa gitu ya. Jadi teman-teman dapat klik pada bagian IDEO, insert footnote. Oke. Maka di sini akan muncul keterangan 1 di bagian IDEO, kita coba perbesar, akan muncul 1, dan di bagian bawah juga akan muncul 1. Misalnya kita tambahkan di sini IDEO adalah perusahaan startup teknologi berbasis di Amerika Serikat, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh dari footnote. Kita bisa tambahkan yang lain. Ini ada kesalahan kata, desain. Kita pengen tambahkan metode itu apa gitu ya, kita blok, terus kita tambahkan lagi insert footnote, maka dia akan muncul 1 ya. Jadi yang terlebih dahulu maka akan menggeser yang belakangan. Tadi IDEO kan footnote 1 ya, tapi karena metode lebih dahulu dibanding IDEO, maka IDEO berubah menjadi 2, metode menjadi 1. Metode adalah bla bla bla. Oke, itu untuk footnote. Yang terakhir sebagai bonus ke teman-teman adalah dengan menggunakan Google Docs kita dapat melakukan pengecekan penulisan kita, apakah ada typo atau enggak, dan apakah kalau kita menuliskannya menggunakan bahasa Inggris, apakah grammarnya sudah sesuai atau tidak. Nah, itu salah satu bonus yang sangat menarik dari Google Docs. Jadi ketika teman-teman menuliskan di Google Docs, maka selain dapat menulis artikel, teman-teman dapat juga melakukan pengecekan spelling, apakah sudah sesuai atau enggak, dan grammarnya sesuai atau tidak. Untuk mengeceknya, teman-teman silahkan klik di bagian atas ini, ada di Tools, terus Spelling and Grammar. Pastikan semuanya sudah tercentang kalau teman-teman pengen secara otomatis melakukan pengecekan grammarnya atau penulisannya sudah benar atau salah. Sebagai contoh, tadi saya ada yang tulisan salah yang tadi saya betulkan di sini. Di bidang, apa yang salah dari di bidang? Diklik aja. Ini ada tanda merah di bawahnya ya, silahkan diklik. Nah, yang benar adalah dipisah, bukan digabung, di bidang. Itu contoh dari mengkoreksi kalimat. Misalnya saya typokan lagi ya, mengunggah, misalnya mengunggah lah. Nah, di sini ada keterangan error. Ketika kita klik, maka akan muncul rekomendasi mengunggah. Begitu juga ketika kita menggunakan bahasa Inggris, kita akan coba buat contoh ya. Misalnya I want to went to beach. Saya ingin pergi ke pantai. Apakah grammar ini sudah sesuai atau enggak? Kita enter. Nah, di sini ada muncul keterangan. Kalau tadi ada muncul warna merah, artinya dia typo atau kesalahan tulis. Tapi kalau munculnya warna biru, artinya dia ada kesalahan tata tulis, grammar. Ada yang salah di sini. Kita coba. When harusnya apa? Oh, harusnya go, jangan when. Jadi kita gunakan present, jangan yang lampau. Kita klik go di sini, dan to beach-nya ada yang salah, to the beach. Nah, di sini. Jadi untuk teman-teman yang sedang menuliskan artikel dalam bahasa Inggris, menuliskannya di Google Docs akan sangat membantu ngecek apakah tulisan teman-teman sudah sesuai atau tidak. Untuk yang menuliskannya bahasa Indonesia akan membantu juga apakah tulisan teman-teman ada typo atau tidak, penggunaan istilahnya sudah sesuai atau tidak, akan sangat dibantu oleh Google Docs. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita bertemu di lain kesempatan. Tetap sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.